Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Azaria. Dan perkenalkan aku Kalila. Di video kali ini kami akan bahas mengenai gender dan remitan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, untuk video kali ini akan ada 2 segmen nih teman-teman. Untuk segmen yang pertama, kita akan bahas terkait gender dan juga remitan dengan para warga dan juga para migran dari Kabupaten Cilacap. Sedangkan di segmen kedua, kami akan bahas mengenai gender dan remitan dari perspektif pemerintah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Kalila. Jadi kita ada nih di segmen 1 ya teman-teman. Jadi untuk segmen 1 sendiri itu merupakan sesi para migran dan juga warga dari Cilacap sendiri. Mungkin bisa kita sapa dari pembicara kita. Mungkin bisa perkenalan dan juga cerita sedikit terkait dengan backgroundnya masing-masing. Silahkan. Oke, dimulai dari saya dulu ya. Halo semuanya, saya El. Dulu saya pernah bekerja di Taiwan, terutama bekerja di sektor industri. Terus saya juga dulu sering banget gitu ngunjungin pabrik di luar negeri, pindah-pindah. Dan akhirnya saya harus pulang karena mendengar kabar orang tua saya sakit dan ingin membangun usaha di sini. Oke, mungkin lanjut ke saya. Kenalin, saya Mbak Sumiarti. Saya udah 6 tahun sih kerja di luar negeri, khususnya di Malaysia jadi asisten rumah tangga. Halo semuanya, saya Ciwai. Saya warga asli dari Maus Cilacap. Saudara saya juga banyak sih yang bekerja di luar negeri. Halo semuanya, saya Ifti dari Desa Sukorejo. Saya juga banyak dengar cerita dari TKI di sini dan saya juga kadang ngerasa sedih sih dengar cerita dari mereka. Kita lanjut sapa lagi kali ya. Jadi gimana kabarnya pembicara kita? Baik. Baik. Oke. Gimana? Baik. Baik, mungkin kita mulai ke pertanyaan pertama kali ya. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, sekiranya dari Mbak Sumiarti dan juga Mas El, itu sudah berapa lama sih bekerja di luar negeri dan juga sekiranya bisa diceritain gimana kondisinya saat bekerja di luar negeri? Kalau saya dulu mungkin ya Mas. Saya udah kerja itu dari 2019. Jadi sekitar 6 tahun saya kerja di Malaysia jadi asisten rumah tangga gitu. Mungkin dari Mas El. Aku pun sama ya Mbak. Kadang orang bilang tuh kerja di luar negeri tuh enak, duitnya banyak. Ya intinya bisa jalan-jalan gitu segala macam. Ya kenyataannya sih nggak gitu ya. Kadang kita tuh harus nangis diam-diam. Benar. Kerjanya juga cuma sampai kadang nggak dikasih istirahat. Bahkan kalau istirahat pun 4-5 jam doang ya Mbak. Iya, benar. Juga kadang kan ketambahan kita kangen keluarga, jadi susah lah kerja di luar negeri. Kalau awalnya itu saya kerja di luar negeri karena perekonomian saya waktu itu lagi jatuh sih Mbak. Terus ekonomi lagi nggak baik-baik aja, terus anak juga butuh sekolah, butuh pendidikan, pekerjaan suami nggak tetap. Jadi saya beraniin diri buat ambil resiko kerja di Malaysia jadi ART gitulah ya. Dan ya benar kata El, nggak seenak yang dipikirkan orang-orang sih. Berarti sebenarnya nggak seenak itu ya Mbak. Benar. Mungkin sekiranya bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi kan Mbak ini kan bekerja untuk mencari uang. Nah sekiranya untuk uangnya itu hasil kerja uang ini biasanya dibuat untuk apa ya Mbak? Atau dan juga Mas El? Saya sih biasanya buat bertahan hidup di sana dulu. Terus saya juga kirim nanti sama keluarga-keluarga di rumah, nantinya buat kebutuhan rumah, terus buat anak sekolah, buat uang jajan anak, terus pokoknya buat menghidupi keluarga. Nanti baru sisanya itu sekitar ya 15% itu buat saya modal bangun usaha. Tapi ya itu pun masih pas-pasan gitu loh Mbak, masih banyak kurangnya, nggak sesuai ekspektasi saya gitu. Sebenarnya kita tuh pengen uang hasil gaji kita itu dipakai buat memperindah lah masa depan kita. Tapi kenyataannya itu untuk bertahan hidup tuh kepakainya banyak banget. Bahkan untuk kita sisihin buat masa depan kita tuh susah, modalnya kecil gitu. Oke, baik. Berarti sebenarnya hasil kerjanya ini lebih ke lebih ke buat bertahan hidup dan juga lebih ke menutupi kekurangan-kekurangan yang ada yang ada di negara asal gitu ya. Oke. Mungkin selanjutnya ini bisa dijawab oleh semuanya, yaitu
sekiranya pernah dengar nggak sih apa aja tantangan terberat menjadi seorang TKI, yang dari para narasumber pernah dengar gitu mungkin? Banyak ya sih mas kalau kayak gitu ya Banyak mas. banget. Mungkin kalau saya yang paling saya ingat banget, jadi waktu itu teman saya pernah cerita, ternyata tuh teman saya jadi hampir jadi korban pelecehan seksual. Nah, cuman untungnya teman saya ini berhasil kabur dan bisa minta bantuan ke KBRI. Terus setelah dari itu kan saya coba cari-cari berita di internet ya Mbak, karena saya juga takut kalau kejadian di saya atau teman-teman saya yang lain. Saya cari-cari di internet dan ternyata dari 12 kasus yang ada itu sekitar cuma 3 yang benar-benar diurus, ditindaklanjuti dan diproses di pengadilan. Wah, saya pernah dengar cerita itu, Mbak. Iya kan, Dan Mbak? itu saya sering mendengarnya dan itu miris banget menurut saya. Saya di sini juga bingung mau lapor ke siapa juga. Takutnya Cuma bisa diem cuma ya, bisa Mbak ya? diem. Iya benar banget, apalagi stigma orang di kampung itu ya. Kadang kalau TKI pulang tuh orang-orang tuh pada ngomongin semua yang buruk-buruk. Iya. Padahal sebenarnya TKI itu tuh buat nambah salah satu devisa negara gitu. Berjasa tapi Iya, malah berjasa. diomongin ya Betul Mbak. banget. Betul. Iya, padahal buat awalnya tuh buat menaikkan derajat keluarga kita, keluarga Mbak dan Mbak sekalian juga. Iya betul. Kita tuh sebenarnya cuma pengen dihargai aja gitu loh. Ya mungkin kata orang kita bisa dibilang kayak duitnya banyak, penampilannya oke segala macam. Tapi cerita di balik itu tuh nggak seenak di pikiran mereka gitu loh. Oke, baik. Sebenarnya kita bisa dilihat dari sini ya teman-teman, kalau misalnya jadi TKI itu nggak seenak itu dan juga banyak struggle-nya. Terus mungkin dari TKI-nya sendiri juga sebenarnya pengen dilihat bahwa jauh-jauh ke luar negeri dan bekerja itu tuh sebenarnya masih ada nggak enaknya dan juga jangan dituntut terlalu banyak gitu. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih kepada para narasumber karena sudah meluangkan waktunya. Dan di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau misalnya cerita-cerita dan juga beberapa statement dari narasumber kita ini tuh menunjukkan bahwa TKI itu sebenarnya nggak seenak itu, dan juga ada juga pesan-pesan yang pengen disampaikan pada teman-teman untuk menghilangkan stigma tentang TKI, kurang lebih gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi, dan juga sepertinya kita akan lanjut ya teman-teman ke segmen selanjutnya. Saya tutup dan sampai jumpa. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Azaria di segmen kedua dari podcast kali ini. Jadi di sini kami kedatangan narasumber baru dari perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap. Nah, Bapak bisa dimohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Kak. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap diundang untuk menghadiri sebuah podcast ini ya, Ya, betul, yang Bapak. membahas tentang cerita gender dan remitan khususnya di Kabupaten Cilacap. Benar, Gitu ya. betul sekali. Jadi langsung masuk pertanyaan ya Pak. Boleh, silakan. Jadi pertanyaan pertama, apa saja sih dampak uang remitansi untuk perekonomian dari Kabupaten Cilacap itu sendiri? Jawabannya Pak. Iya. Jadi sebelumnya disclaimer dulu ya untuk remitan. Jadi sebenarnya remitan itu tidak hanya sekedar uang, tapi juga pengalaman yang didapatkan dari para pekerja migran dari luar negeri yang ia bawa kembali ke daerah asalnya. Oh begitu. Jadi bukan hanya uang ya Pak, Bukan hanya tapi uang. pengalaman juga termasuk Iya. dalam kategori remitan Iya. gitu. Kemudian untuk dampaknya sendiri tentu sangat banyak ya Mbak. Kalau misal dilihat dari segi uang dan juga pengalaman. Misal kita ambil contoh dari segi uang gitu. Tentu siapa sih yang nggak butuh uang di dunia ini Iya kan? benar banget tuh Pak. Iya Nah, Pak. jadi untuk pembangunan pun tentu uang sangat dibutuhkan, terutama dalam pembangunan daerah ya. Kalau di daerah Cilacap sendiri ini biasanya uang-uang remitan seringkali digunakan untuk renovasi rumah, Mbak. Oh, renovasi Iya, rumah. atau mungkin investasi maupun melunasi utang gitu-gitu, Mbak. Terus kalau misal kita ambil dari segi pengalaman, itu juga tentunya sangat berpengaruh. Seperti halnya saat kita ingin membuka usaha. Tentunya pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan dari luar negeri ini akan sangat berguna sebagai modal awal untuk membuka usaha di daerah asalnya. Jadi Sehingga cukup bantu perekonomian di Cilacap itu sendiri ya Pak. betul. Jadi bisa membuka lapangan usaha baru gitu, Mbak. Oh. Oke, jadi
menuju ke pertanyaan kedua, Oke. apakah ada program-program dari pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap ini sendiri untuk menangani terkait remitan yang ada di Kabupaten Cilacap? Untuk program-program tentunya dari kami Dinas Tenaga Kerja itu menyediakan beberapa program-program yang sekiranya akan sangat bermanfaat bagi para warga di Kabupaten Cilacap yang ingin menjadi TKI dan bekerja di luar negeri. Baik, Program-programnya itu seperti pelatihan, Mbak. Jadi ya pelatihan. Jadi dari Dinas Tenaga Kerja ini menyediakan pelatihan bukan cuman untuk para calon pekerja migran, tapi juga bagi purna pekerja migran. Jadi yang sudah selesai masa kerjanya di luar negeri, ia kembali ke sini, ia mendapatkan pelatihan dari dinas juga, sehingga dia bisa menghidupi gitu keluarganya tanpa harus bekerja lagi keluar. Gitu. oh jadi sebelum ataupun sesudah para migran itu bekerja di luar negeri, ada program-program dan pelatihan-pelatihan yang dikhususkan untuk para TKI ya Pak, Iya, berarti Pak? ada pelatihan-pelatihannya. Terus selain itu sebenarnya di Kabupaten Cilacap ini ada program yang namanya Desa Migran Produktif, Mbak. Di program Desa Migran Produktif ini lebih mengarah pada pelatihan-pelatihan warga, salah satunya itu terkait dengan literasi keuangan. Literasi keuangan Iya. ya Pak? Jadi di situ ibaratnya gini, di Kabupaten Cilacap ini kebanyakan uang remitan itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang renovasi rumah, yang mana sahabat. hal tersebut hanya dampak pendek gitu. Nah di pelatihan ini itu seperti diberikan pembelajaran terkait pengelolaan uang supaya bisa digunakan dalam hal yang produktif gitu. Oh, jadi sudah ada program-program yang disediakan Iya. oleh pemerintah untuk membantu remitansi di Kabupaten Cilacap ini dalam waktu jangka panjang. Jadi begitu. Lalu berarti ada kolaborasi dengan desa-desa ya Pak Ada. tadi Pak untuk program pelatihan yang tentunya sangat baik untuk kita apresiasi untuk Siap. sekarang ini. Lalu untuk pertanyaan ketiga Bapak, Oke. jadi pertanyaan ketiga ini, apakah ada tantangan-tantangan tersendiri dalam menjalankan program-program yang telah Bapak sebutkan tadi? Kalau dari segi tantangan tentu ada, Mbak. Banyak sebenarnya tantangannya. Banyak ya Pak. Seperti halnya ini. Tadi kan saya sudah sebutkan terkait dengan program pelatihan para calon TKI. Tuh. Nah, seringkali warga dari Kabupaten Cilacap ini tidak memanfaatkannya gitu. Kurang Lebih sering apa ya? Jadi lebih kepada lembaga-lembaga luar ya, Pak? ya lembaga-lembaga luar yang dimana mungkin bisa sifatnya ilegal, Mbak. Oh, ilegal. Ya, bisa jadi seperti itu. Yang mana itu tentu akan menyulitkan bagi pemerintah untuk mengawasi terkait dengan para pekerja migran itu. Untuk Seperti meninjau. ya, untuk meninjaunya susah, Mbak. Iya. Kan kita lihat belakangan ini tuh seperti ada banyak kasus-kasus pekerja migran gitu yang ilegal, Mbak. Yang dimana mohon maaf seperti perdagangan manusia gitu. Itu kan sangat disayangkan sebenarnya. Benar sekali. Jadi kalau semisal dari kami sendiri tentunya menyarankan untuk mengikuti program yang disediakan sehingga lebih terstruktur dan bisa diawasi dari segi pemerintahnya gitu. Iya. Jadi memang setelah pemaparan yang Bapak Abimanyu sampaikan tadi, berarti memang masih banyak terdapat tantangan-tantangan kompleks dalam menjalankan program-program pemerintahan tadi ya Pak. Ya, Jadi tapi sebenarnya dari Dinas Tenaga Kerja sendiri ini terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ini sehingga dapat meminimalisir dampak-dampak seperti yang tadi, yang mohon maaf perdagangan manusia itu tadi. Jadi tapi memang sudah ada upaya-upaya dari Dinas Ketenagakerjaan itu sendiri dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada begitu Iya. ya Pak. Oke, jadi untuk segmen kali ini saya cukupkan sampai di sini. Oke. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban dari kasih. pertanyaannya. Sayang, terima Jadi kasih, Kak. iya. Jadi sekian dari podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah menonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa di segmen-segmen atau podcast-podcast berikutnya. Yeay.